Jadi, media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan seseorang maupun kelompok untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara digital. Nah, media sosial ini berbagi dalam beberapa platform seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang pertama, kurangnya kepatuhan sosial. Yang kedua, kurangnya etika. Yang ketiga, berdampak pada karir. Yang keempat, pengaruh negatif terhadap anak-anak. Yang kelima, kurangnya komunikasi yang efektif terhadap anak-anak. Yang keenam, sulitnya dalam menjalin hubungan. Yang ketujuh, tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedelapan, sulitnya dalam mengontrol diri. Yang kesembilan, berdampak kepada psikologis. Yang kesepuluh, berpotensi terkena hukuman. Meskipun ada beberapa manfaat seperti konektivitas sosial serta akses ke informasi, ada juga nih beberapa dampak negatif yang harus kita perhatikan dari penggunaan media sosial sendiri. Yang pertama, ada kecanduan dari penggunaan media sosial. Yang kedua, ada perbandingan sosial. Yang ketiga, ada gangguan perkembangan sosial. Yang keempat, ada konten tidak pantas. Jadi bagaimana nih cara kita mengatasi untuk tidak berbicara kasar? Yang pertama ada sadari dampak negatifnya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa berbicara bahasa kasar ini memiliki dampak negatif yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan bisa merusak reputasi diri kita. Jadi kita harus sadari dulu dampak negatifnya. Nah, yang kedua ada memiliki niat yang kuat. Untuk mengubah suatu kebiasaan buruk, tentu kita harus memiliki niat yang kuat untuk merubahnya. Jadi kita dapat merubahnya dengan lebih serius karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang ketiga ada kenali pemicunya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa nih yang memicu kita untuk berbicara bahasa kasar. Apa karena kita melihat teman-teman kita, apa karena keluarga kita, atau memang karena kita terlalu sering membuka medsos dan meniru apa yang ada di dalamnya. Jadi jika kita sudah mengenali pemicu kita akan lebih mudah untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Nah, yang keempat ada jaga kendali diri. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita merasa ingin berbicara kasar atau yang tidak berkenan untuk orang lain, kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Misalnya saat kita emosi, tentu kita terpacu untuk berbicara bahasa kasar. Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi kita bagaimana agar bahasa-bahasa tersebut tidak keluar dari mulut kita. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah berpikir sebelum berbicara. Jadi apa yang keluar dari mulut kita sepantasnya kita memikirkannya dulu sebelum kita mengucapkannya, karena kita harus berpikir terlebih dahulu supaya kata-kata kita tidak menyinggung orang lain atau bahkan tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Jadi berpikirlah sebelum berbicara karena lidahmu adalah harimau.